Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, judul renungan pada pagi hari ini akan saya berikan dengan judul Dalam Penderitaan Tumbuh Pengharapan. Terambil dari Roma 5 ayat 3 sampai dengan yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, ada satu jenis serangga unik di Amerika Tengah bernama Hercules beetle. Serangga ini dikenal bukan karena ukurannya saja yang besar, tapi juga kekuatannya yang luar biasa. Yang menarik, kekuatan itu tidak langsung terbentuk sejak ia menetas. Selama berbulan-bulan, Hercules beetle ini harus melewati tahap larva dan pupa yang membuatnya tampak rapuh dan tidak berguna. Namun justru dalam fase itu tubuhnya berkembang, ototnya terbentuk, dan karakternya sebagai makhluk tangguh itu mulai terlihat. Nah, saudara, seringkali kekuatan sejati lahir bukan dalam kenyamanan, tapi di dalam tekanan. Ini mengingatkan kita bahwa penderitaan bukan akhir dari segala sesuatu. Penderitaan justru bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih kuat. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, Paulus tidak sedang menyampaikan teori atau ide positif belaka. Paulus sendiri mengenal penderitaan secara pribadi. Dikejar, dipenjara, difitnah, dicambuk, bahkan hampir mati karena memberitakan Injil. Namun dari semua pengalaman itu, ia tidak menjadi putus asa. Sebaliknya, Paulus menulis bahwa penderitaan adalah sesuatu yang bisa membuat kita bermegah. Bagi kita hari ini mungkin itu terdengar aneh. Siapa yang bisa bersukacita dalam penderitaan? Tapi Paulus sedang mengundang kita untuk melihat lebih dalam, untuk memahami bahwa ada proses ilahi yang sedang berlangsung di balik setiap luka. Dalam bahasa Yunani, kata bermegah di ayat ini artinya bukan sekedar merasa bangga, tapi lebih kepada kebanggaan yang datang dari pengharapan yang betul-betul teguh dan juga mantap. Paulus sedang mengatakan bahwa penderitaan bukan sesuatu yang membuat kita hancur, tetapi sesuatu yang bisa memperdalam keyakinan kita. Nah, kata kesengsaraan di dalam bahasa Yunani menggambarkan tekanan berat seperti anggur yang diperas untuk menghasilkan airnya. Artinya kesengsaraan bukan sekedar penderitaan pasif, tetapi sebuah tekanan aktif yang menghasilkan sesuatu. Nah, Paulus juga menyusun satu rantai kata rohani. Dari ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji. Dan dari situlah muncul yang namanya pengharapan. Saudara, ini bukan proses instan. Ini adalah jalur yang dilalui oleh orang percaya. Ketika mereka memilih untuk bertahan dalam iman di tengah tekanan. Di dalam pasal sebelumnya, Paulus menjelaskan tentang pembenaran oleh iman dan damai dengan Allah. Maka ketika Paulus masuk ke Roma 5 ini, ia sedang seperti membawa kita dari fondasi keselamatan ke dalam dinamika pertumbuhan rohani. Sedangkan pasal setelahnya mulai membahas perbandingan antara Adam dan juga Kristus. Sebagai bentuk peneguhan bahwa penderitaan kita tidak sia-sia, karena kita hidup di dalam Adam yang lama, Adam yang pertama. Tetapi kini kita dipulihkan di dalam Adam yang baru, Adam yang kedua, yaitu Kristus. Dalam keseluruhan, kitab Roma, pasal 5 menjadi transisi yang penting antara doktrin keselamatan dan juga hidup baru di dalam roh.
Ini adalah seruan bagi jemaat untuk memahami bahwa iman yang menyelamatkan juga adalah iman yang memampukan kita bertahan di dalam penderitaan. Bukan karena kuatnya kita, tetapi karena besarnya kasih karunia yang menyertai kita. Ketika Injil sungguh tinggal dalam hati kita, kita akan mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi menghindar dari penderitaan semata-mata, tetapi mulai mengerti bahwa melalui semua itu Allah sedang membentuk sesuatu di dalam diri kita. Injil bukan sekedar berita tentang masa depan yang kekal, tapi juga tentang kekuatan yang kita miliki hari ini untuk menghadapi kenyataan hidup yang keras. Di tengah tekanan hidup, ketidakpastian pekerjaan saat ini, relasi yang menyakitkan, orang-orang yang toksik melukai kita, atau bahkan pergumulan batin yang tidak bisa kita ceritakan ke siapapun, pengharapan tetap bisa tumbuh. Bukan karena semuanya menjadi mudah, tetapi karena kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Injil mengingatkan kita bahwa Yesus sendiri menanggung penderitaan. Dan karena itu kita tidak sendirian. Ketika kita terus percaya di tengah badai, kita sedang diproses menjadi pribadi yang tahan uji. Dan dari sanalah pengharapan itu muncul. Bukan pengharapan semu, tapi pengharapan yang hidup. Penderitaan tidak pernah menyenangkan, saudara. Dan semua orang setuju di dunia ini, tidak ada penderitaan yang mengenakan. Dan Tuhan pun tidak meminta kita untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi melalui Paulus, Tuhan menunjukkan bahwa penderitaan bisa menjadi jalan untuk pertumbuhan. Ketika kita memilih untuk tetap percaya, tetap taat, dan tetap berharap, kita sedang menjalani proses yang akan menghasilkan kemuliaan. Mari kita lihat penderitaan bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai ladang tempat Allah membentuk dan menyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajar kami untuk tetap percaya di tengah kesesakan kehidupan kami. Ketika hidup terasa berat dan harapan tampak jauh, ingatkan kami bahwa Engkau sedang bekerja di dalam setiap proses hidup kami. Bentuklah hati kami untuk menjadi tahan uji dan tumbuhkan pengharapan yang hidup di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah dan berdoa. Amin.